Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan coba bahas lagi pertidaksamaan linear dua variabel, tapi dengan materi yang berbeda, yaitu menentukan himpunan penyelesaian dari daerah arsiran. Ya, jadi kalau kemarin itu menentukan daerah arsiran dari daerah penyelesaian, dari himpunan penyelesaian. Jadi ini menentukan himpunan penyelesaian dari daerah arsiran. Nah, di sini saya kasih contoh di sini. Oke. Nah, ini adalah gambar atau daerah arsiran. Jadi kita akan menentukan di sini himpunan penyelesaiannya ya. Nah, jadi di sini caranya adalah cukup mudah. Kita harus tentukan dulu persamaan garisnya. Jadi step pertama adalah tentukan persamaan garisnya. Nah, persamaan garisnya berarti ini adalah persamaan garis yang memotong sumbu X dan sekaligus memotong sumbu Y di titik A, 0. Nah, jadi ini di titik A, 0 dan di titik 0, B. Nah, jadi sesuai dengan aturan ini, cara menentukannya adalah atau persamaan garis ya. Saya kasihkan sedikit rumus. Persamaan garis yang melalui titik A, 0 dan 0, B itu adalah persamaan garisnya adalah BX tambah AY sama dengan A kali B. Nah, jadi sebenarnya disilang ya. Jadi titik B ini dikalikan ke sumbu X-nya, kemudian atau ke nilai X-nya, ditambah dengan si A ini yang berada di sumbu X ini dikalikan ke Y. Nah, jadi sebenarnya ini kalau bisa kita lihat itu, ini menyilang. Nah, jadi si minus 5 ini, berarti ini kan titiknya berarti merupakan titik ini minus 5,0 ya. Nah, ini titiknya 0,4. Nah, jadi si B-nya itu sama dengan 4, A-nya itu sama dengan minus 5. Jadi di sini A sama dengan minus 5, B sama dengan 4. Nah, jadi tinggal disilang aja. Jadi si A ini, si minus 5, nah ini dikalikan ke sumbu Y. Kemudian ini dikalikan ke X. Nah, jadi otomatis dia nanti jadi seperti ini. A-nya minus 5, berarti minus 5 kali Y. Nah, atau biar lebih gampang kita buat yang X dulu ya. Nah, karena kan BX ya, BX berarti si B itu 4. Berarti 4 ini dikalikan X. Kemudian ditambah AY. Nah, A-nya sama dengan minus 5. Berarti minus 5 Y. Nah, sama dengan, nah berarti A kali B. A-nya sama dengan minus 5, B-nya sama dengan 4. Berarti 4X, oke, positif kali negatif, ini ya sama dengan negatif 5Y sama dengan minus 5 kali 4 minus 20. Nah, ini kan masih tanda sama dengan, ini masih menentukan persamaan garis. Nah, step yang kedua adalah kita menentukan tanda pertidaksamaannya. Nah, tanda pertidaksamaan ya. Oke. Nah, jadi tandanya seperti yang tadi, kita melihat ini daerah kiri atau kanan. Nah, ini berarti kalau dipandang dari segi kita melihat gambar, berarti ini adalah daerah kanan yang diarsir, yang tidak diarsir ini adalah daerah kiri. Nah, berarti
sesuai aturan, jika ia daerah kanan, maka tanda pertidaksamaan itu besar ataupun besar sama dengan. Nah, oleh karena garisnya tidak putus-putus, ini garisnya tidak putus-putus, jadi garis utuh, maka tanda yang kita pakai adalah besar sama dengan. Jadi kita tinggal ganti 4x min 5y besar sama dengan minus 20. Nah, jika misalnya dia soalnya pilihan berganda dan tidak ada jawaban ini, berarti kita bisa gunakan manipulasi dulu, atau boleh ini kita kali dengan negatif dulu, berarti jadi negatif 4x, ini jadi positif 5y, ini jadi positif 20. Nah, ingat, jika tanda pertidaksamaan dikalikan negatif, maka dia harus berubah tanda. Nah, dia harus berubah tanda ya. Jadi dari besar sama dengan dia menjadi kecil sama dengan. Jadi min 4x tambah 5y kecil sama dengan 20. Atau agar lebih bagus, maka yang positif kita buat di depan ya. Jadi positif 5y berarti 5y. Jadi min 4x kita geser ke belakang. Nah, tapi tetap dalam ruas yang sama, jadi tidak ada perubahan tanda, hanya perpindahan posisi dalam satu ruas ya. Kecil sama dengan 20. Nah, inilah pertidaksamaan. Jadi sebenarnya dua-duanya sudah sama. Ini benar, ini benar. Nah, hanya saja terkadang kita perlu menyesuaikan dengan option yang ada. Nah, jadi ini sudah sama-sama benar ya. Oke. Nah, satu lagi saya kasih contoh lagi. Oke. Jadi intinya sebenarnya di sini adalah menentukan persamaan garisnya ya. Nah, intinya di sini adalah menentukan persamaan garisnya dulu, baik yang melalui titik A,0 ataupun 0,B. Nah, jadi saya mau ambil dulu. Seperti ini. Sini saya buat 3. Sini minus 2 ya. Dan daerah arsirannya saya buat kemari. Nah, berarti sesuai langkah yang tadi. Yang pertama adalah tentukan persamaan garis. Nah, di sini langsung aja 3, berarti 3 ini sumbu y, ini sumbu x ya. Berarti 3 kalikan ke y, kemudian minus 2 ini kalikan ke x. Nah, berarti minus 2x tambah 3 kali y sama dengan minus 2 kali minus 3. Minus 2 kali 3 maksudnya. Jadi minus 2x tambah 3y sama dengan minus 6. Nah, kemudian yang kedua kita tentukan daerah ya. Nah, kita menentukan daerah di sini. Jadi kalau misalnya ini kita mau ganti dulu ya, ini kan kurang bagus. Jadi kita coba ini kali negatif dulu, berarti jadi 2x kurang 3y sama dengan positif 6. Nah, jadi sama-sama kita kali negatif, berarti ini jadi positif, ini negatif, ini jadi positif. Nah, jadi seperti kita ketahui, nah ini daerahnya adalah di sebelah kiri kita. Nah, berarti kalau di sebelah kiri kita, berarti kita pakai tanda kecil atau kecil sama dengan. Oleh karena ini garisnya putus-putus, berarti kita pilih tanda kurang dari ya. Nah, berarti di sini kita bisa ganti 2x kurang 3. Oke. Step 2 ya. Nah, tanda pertidaksamaan. Oke. Berarti 2x kurang 3y kurang dari 6 gitu. Oke, kurang dari 6. Nah, karena ini tadi daerahnya daerah kiri. Nah, jadi pertidaksamaannya itu adalah 2x kurang 2y kurang dari 6. Jadi caranya nggak panjang, hanya perbedaannya nanti di persamaan garis yang melalui titik.
Nah, jadi itu udah dipelajari sebelumnya. Nah, berarti ini tinggal memahami pertidaksamaannya saja. Nah, untuk lebih memastikan bahwa jawaban kita benar, kita harus menguji. Kita bisa mengujikan, ya, kita uji titik yang berada di daerah itu. Nah, jadi kira-kira titik apa yang berada di daerah yang diarsir ini. Nah, untuk ini saya ambil titik yang pasti ada di sini adalah ini, titik 0,0. Kita ujikan titik 0,0. Kita masukkan ke dalam pertidaksamaannya, berarti 2x kurang 3 yaitu kecil 6. Berarti 2 kali 0 dikurang 3 kali 0 kecil 6. Berarti 0 kurang dari 6. Nah, dan pernyataan ini benar, bahwa 0 itu lebih kecil daripada 6 atau 0 kurang dari 6. Sehingga itu bisa kita pastikan bahwa jawaban kita ini adalah benar. Nah, begitulah cara untuk mencari atau menemukan daerah penyelesaian atau himpunan penyelesaian dari gambar ataupun arsiran daerah. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.